Di Chang'an yang gemerlap, ibu kota dinasti Tang, luruhnya jubah sutra dan gemerlap lentera menyembunyikan bayang-bayang intrik serta misteri gelap. Semuanya dimulai ketika sebuah teh merah longan menjadi fenomena. Diminum para pejabat menciptakan kecanduan misterius, disertai serangkaian pengantin wanita yang lenyap tanpa jejak. Wewangian anggur dan embun malam mengiringi munculnya dua figur unggul, Lu Lingfeng, jenderal tangguh penjaga ibu kota, dan Su Wuming, murid cendekiawan detektif Tirenjie. Mereka dipertemukan dalam satu misi, menyelidiki fenomena yang menyedot harapan dan nyawa itu. Hubungan mereka pun mulai retak karena perbedaan prinsip. Lu lebih mengandalkan aksi, sedangkan Su menekankan observasi dan nalar. Tapi keharmonisan mereka mulai terjalin saat keduanya mendalami ritual pernikahan arwah atau Minghun dan kasus di pasar hantu. Sosok-sosok menyeramkan seperti Eleven Maid dan kelompok Yuji Sikuai mengepung mereka. Lewat analisis cermat, Su mengungkap aktor di balik kekacauan ini. County Magistrate Yuan Lai menggunakan darah pengantin, termasuk darah Pei Shijun, untuk meracik teh beracun yang mengendalikan pejabat istana. Duel klimaks berakhir di dalam gua terpencil saat Su berpura-pura tewas dengan trik yin ekstrim, memancing hujan darah dan pertempuran terakhir. Di sana, Lu memotong rantai misteri dengan tombaknya, menghentikan ritual jahat Yuan, dan menyelamatkan perubahan nasib sang pengantin. Meskipun Yuan berhasil ditumpas, bayang-bayang kengerian itu terus mengikuti Su dan Lu. Mantan Jenderal Chang'an itu lugas dipanggil untuk menghadap istana. Sementara Su dituduh menciptakan kekacauan politik akibat kasus teh hitam. Namun berkat restu putri Chang'an, Su dibebaskan dan mereka kembali memecahkan misteri. Meski tema yang mereka temukan ternyata bukan gaib, melainkan jebakan tipu-tipu kriminal. Di sebuah pos penginapan terpencil, tamu-tamu hilang satu demi satu. Su dan Lu mendalami kegelapan. Para korban sengaja dipaksa hilang lewat cerita hantu, ditaburi ketakutan untuk menutupi skema pembunuhan yang diciptakan pejabat lokal demi niat hitam. Kemudian di jembatan batu yang dianggap membawa kutukan, mereka menyibak motif, bukan roh jahat, tetapi konflik antar seni dan cemburu seniman. Suasana kesunyian dan hembusan angin malam ditukar dengan fakta manusia yang rela membunuh hanya untuk mempertahankan reputasi. Ritual berkomunikasi dengan roh di Chongsheng Hall ternyata hanyalah pertunjukan.
sarang propaganda yang mengeksploitasi kepercayaan masyarakat agar terus menerima donasi dan pengaruh. Pada akhirnya, misteri terbesar menyentuh Yinting Kanti, wine pool ekstrim yang merendam pejabat untuk menyerap energi jiwa. Pemerasan spiritual demi keabadian. Su Lu dan dokter jalanan Fei Qise menyusup dan menghindarkan korban, membongkar kultus dan menyadarkan publik bahwa mistik hanya sablon amoral untuk kekuasaan. Setiap misteri yang tampak supranatural terbongkar menjadi sisi gelap manusia biasa. Kelekatan pada kekuasaan, rasa takut, dan manipulasi dengan baju mistik. Setelah menyingkap kebohongan di pusat kekaisaran, Su, Lu, dan Fei yang kemudian bergabung dengan Ying Tao, gadis cerdas ahli racun, dikirim ke barat. Sebuah pengasingan politik yang halus. Namun, kasus-kasus terus muncul. Pejabat kehilangan organ, lukisan mengeluarkan suara gaib, hingga kabar munculnya mara demon. Kenyataannya, kasus ini adalah upaya pemasungan politik oleh kubu Pangeran Mahkota. Sebuah tindakan sistematis untuk melemahkan mereka. Kemudian, ledakan emosi dan intrik keluarga terjadi ketika Putri Taiping mengakui bahwa Lu adalah anak biologisnya. Pengakuan darah ini mengguncang jiwa sang jenderal. Antara loyalitas pada negara dan ikatan darah yang tak terlupakan. Salah satu yang paling dikenang terjadi saat mereka terjebak badai salju di penginapan terpencil. Penginapan dipenuhi tamu dengan motif tersembunyi. Su dan Lu ditantang mengungkap identitas dalang misteri ini. Di tengah tekanan suhu dingin, kecurigaan dan chemistry yang diuji semakin kuat. Mengakhiri pengasingan, mereka perlahan kembali ke perbatasan Chang'an, bukan sebagai pelayan negara biasa, tetapi pemegang kunci intrik besar. Lu dipanggil darahnya sendiri. Putri Taiping dan Pangeran Mahkota membuka perseteruan, serta kemunculan plot gelap yang tinggal menanti. Semua ini disusun untuk membawa klimaks dalam sequel Kembali ke Chang'an. Setelah perjalanan panjang yang penuh intrik dan pengorbanan, akhirnya kebenaran terungkap. Para pahlawan kita, Lu Lingfeng, Su Wuming, berdiri di hadapan kenyataan pahit namun membebaskan. Mereka menyadari bahwa meskipun keadilan seringkali terlambat datang, ia tidak pernah absen. Dalam momen refleksi, mereka merenungkan perjalanan mereka yang penuh lika-liku. Kebenaran yang terungkap bukan hanya tentang mengungkap pelaku, tetapi juga tentang menemukan diri mereka sendiri dan memahami
bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan senyum penuh harapan, mereka melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya. Dengan keyakinan bahwa meskipun dunia penuh dengan misteri dan kegelapan, cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kebenaran dunia ini seperti jalan yang tersembunyi dalam kabut. Hanya dengan terus menjelajah, kita dapat menemukan arah. Keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Tidak peduli seberapa misterius kasusnya, kebenaran akan muncul pada akhirnya.